Halo saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam Maranatha. Kembali lagi bersama saya Evangelis Anugrah Nduru. Kali ini saya akan membahas bahasa roh, tetapi dengan tema yang berbeda. Tema kali ini tentang apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini. Atau bisa kita bilang juga, apakah Tuhan masih memberikan bahasa roh kepada setiap orang percaya sampai saat ini atau tidak lagi? Oke. Sesuai tema pembahasan kali ini, yaitu apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini, saya akan mengajak kita melihat 1 Korintus pasal 13 yang dari ayat 8 sampai ayat 13. Oke. Dan saya mengajak kita untuk melihat ayat 8 dulu sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan baca untuk kita. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi pembahasan ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat dulu istilah dari bahasa roh itu sendiri. Bahasa Yunaninya, bahasa roh, ya ini bahasa roh ya, yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru ini yang kita pegang. Di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya glossa laleo. Glossa laleo. Dan kalau kita terjemahkan secara literal ya, secara literal, kata glossa laleo ini, glossa itu artinya lidah dan laleo itu pengucapan atau bahasa. Ya, jadi pengucapan lidah atau bahasa lidah. Sedangkan kalau bahasa roh harusnya itu pneuma laleo. Jadi roh itu bahasa Yunaninya itu pneuma. Ya, pneuma, bukan glossa. Pneuma harusnya kalau bahasa roh pneuma laleo. Tetapi di Alkitab bahasa aslinya dia memakai kata glossa laleo. Artinya bahasa lidah. Dan seperti apakah bahasa lidah ini? Saya ada membahas di video saya yang lain ya, yang berjudul ciri-ciri dan peraturan bahasa roh yang dari Tuhan ya. Saya ada bahas di situ bahasa lidah itu seperti apa. Jadi apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini atau tidak? Apakah Tuhan masih memberikan bahasa roh atau karunia berbahasa roh kepada orang-orang percaya saat ini? Kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi ada sebuah peringatan di ayat 8 bahwa nubuat dan bahasa roh dan kemudian pengetahuan ini akan berhenti. Jadi ada 3 yang akan berhenti atau lenyap ya. Salah satunya adalah bahasa roh. Bahasa lidah ini salah satunya. Jadi ada sebuah peringatan di ayat 8 bahwa bahasa roh akan berhenti, bahkan nubuat juga akan berhenti. Oke. Jadi kita tahu bahwa bahasa roh itu pasti akan berhenti. Kapan? Nah, kita lihat selanjutnya.
ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Di ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi apa yang tidak sempurna ada di ayat 9. Apa yang tidak sempurna itu karunia rohani itu yang tadi, yang di ayat 8 itu. Bahasa roh, nubuat, dan pengetahuan itu akan lenyap. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna ini akan lenyap. Jadi ini adalah karunia yang sedang kita bahas, yaitu bahasa roh. Di ayat ini dikatakan dia akan berhenti jika yang sempurna itu tiba. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya, kalau yang sempurna sudah tiba, maka bahasa roh itu sendiri sudah berhenti. Maksudnya tidak ada lagi. Tuhan tidak kasih lagi, atau sudah tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Kapankah yang sempurna itu tiba? Atau apakah yang sempurna itu? Siapakah yang sempurna itu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita untuk menjawab apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini. Firman Tuhan kasih tahu kepada kita, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna ini, bahasa roh, nubuat, dan pengetahuan ini, itu akan lenyap. Dan kita akan lihat apakah yang sempurna itu. Dan kapankah yang sempurna itu tiba? Saya akan memberikan jawaban tentang yang sempurna ini. Apakah yang sempurna ini? Dengan memakai penafsiran atau metode penafsiran literal, historical, dan gramatikal. Jadi literal, historical, dan gramatikal. Jadi ini adalah metode penafsiran yang baik untuk kita pakai dalam penafsiran Alkitab, supaya kita mendapatkan kesimpulan yang alkitabiah. Jadi yang pertama adalah secara literal. Metode penafsiran literal adalah penafsiran yang menafsirkan ayat ini secara literal sesuai konteks, ya, sesuai apa yang tertulis di dalam ayat ini, ya. Dan minimal kita akan lihat dulu 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Ini dulu. Kalau dari ayat 1 sampai ayat 7, itu dia memang membahas tentang kasih, memang sampai ayat 13 juga nanti. Tetapi kita berfokus kepada bahasa roh. Secara literal, apakah yang sempurna itu? Mungkin saya mau mengajak kita untuk melihat kata sempurna dulu. Kata sempurna di dalam ayat ini, dia memakai kata toteleion. Jadi toteleion itu dalam bahasa aslinya akar kata dari teleios. Nah, kata teleios sendiri ini adalah yang sempurna. Tetapi sempurna karena melalui sebuah proses sehingga dia menjadi sempurna. Artinya tadinya dia belum sempurna atau belum komplit, tetapi dengan proses dia akan menjadi sempurna. Itu kata teleios. Teleios sendiri. Dan kata teleios di dalam Alkitab itu banyak ya dipakai kata teleios. Salah satunya misalkan di Yakobus pasal 1 di ayat 15 ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kata matang di situ dia pakai kata teleios. Jadi kata teleios sendiri bisa diartikan sempurna, matang. Kita bisa lihat bahwa kata teleios itu adalah kata yang memberikan definisi kepada kita tentang sesuatu yang tadinya belum sempurna, berjalannya proses sehingga menjadi sempurna. Seperti halnya dosa juga di Yakobus pasal 1 ayat 14-15 ini. Bisa sampai kepada kematangan dosa itu sebelumnya sudah melalui proses demi proses. Awalnya dibilang tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Dimulai dengan keinginan. Ini masih belum teleios, masih belum matang. Ini proses dulu. Keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Jadi keinginan dibuahi dulu, baru melahirkan dosa. Setelah melahirkan dosa, baru dosa itu matang. Jadi kata teleios itu sendiri adalah kata yang memberikan definisi tentang sesuatu yang awalnya belum sempurna, melalui proses sehingga jadi sempurna. Oke, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi di 1 Korintus pasal 13 ayat 11, 12 juga Paulus memberikan perumpamaan tentang proses sempurna ini. Nah, salah satu perumpamaan yang Paulus pakai di sini adalah tentang kehidupan kanak-kanak sampai menjadi dewasa. Di sini dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini perumpamaan ya. Jadi, sebelumnya dia kanak-kanak, tetapi setelah dia dewasa, dia meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti dari kanak-kanak sampai dewasa itu, dia akan melewati proses sampai menjadi dewasa. Dan kemudian ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, ini juga Paulus mau memberikan perumpamaan berikut tentang dia masuk surga. Memang sekarang kita masih samar-samar. Dia samar-samar. Tetapi nanti akan melihat muka dengan muka. Tetapi saudara yang seselam Tuhan, sampai ke surga itu, ketika kita percaya, ketika kita masih hidup, kita masih melalui proses dalam hidup ini. Kita melalui proses sampai kita masuk surga. Bahkan Paulus berkata, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan sekarang aku berlari untuk mengejar panggilan surgawi. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 12 juga dikatakan, kerjakanlah keselamatan. Jadi sebelum kita sampai kepada Tuhan, ya kita masih melihat samar-samar dan dengan berusaha untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena juga di dalam Alkitab ada peringatan akan murtad, maka kita harus berusaha untuk menjaga hidup ini agar iman yang sudah kita pegang tidak kita lepaskan lagi. Jadi ini hanya sebuah perumpamaan tentang tibanya yang sempurna itu. Oke, jadi intinya adalah yang sempurna itu adalah, saya ulangi lagi, suatu hal yang tadinya belum sempurna melalui proses menjadi sempurna. Dari definisi atau dari kata teleios itu sendiri, kata yang sempurna ini atau yang sempurna yang tiba ini, tidak bisa kita katakan bahwa ini Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa yang sempurna itu adalah sesuatu hal yang melalui proses sehingga menjadi sempurna. Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sudah sempurna sebelum manusia dijadikan, bahkan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan dia sudah sempurna dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oke, di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Ingat, tetap sama. Ya, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus itu tetap sama. Dia sempurna dari kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kesempurnaan Tuhan Yesus itu bukan kesempurnaan yang dia peroleh melalui proses, atau bukan kesempurnaan yang teleios. Juga tidak bisa kita katakan yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus, ya, karena gini, setelah Paulus memberikan ilustrasi ini, kemudian Paulus memberikan kesimpulan di situ di ayat 13. Jadi ini tadi saya bilang secara literal sesuai dengan konteks, ya. Jadi secara literal kontekstual. Di ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Maksudnya apa? Jadi
yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Di ayat 11 dan 12 dikasihlah ilustrasi yang sempurna tiba itu. Nah, setelah yang sempurna itu tiba, tinggallah ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Sebenarnya itu maksudnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, ini tidak bisa, atau kata yang sempurna tidak bisa kita katakan itu mengacu kepada Tuhan Yesus, karena kesimpulan dari konteks ini, yaitu bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Maksudnya apa? Jadi jika yang sempurna itu tiba, itu masih ada iman, pengharapan, dan kasih. Oke. Kalau Tuhan Yesus yang sempurna, kalau dia tiba, masa masih beriman? Gak mungkin dong. Masa pengharapan juga tidak mungkin. Ya memang kalau kasih itu, makanya dibilang yang paling besar ialah kasih. Kasih memang itu sampai ke surga kita punya kasih. Tetapi orang yang sudah ketemu Tuhan Yesus, itu tidak perlu beriman lagi. Tidak perlu lagi berharap. Sudah ketemu kok, kenapa harus berharap lagi? Jadi ini bukan Tuhan Yesus yang dimaksud. Di ayat ini dikatakan jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi kalau yang sempurna tiba, masih beriman dan masih berharap, orang percaya, orang beriman itu. Sekalipun yang sempurna itu sudah tiba, orang percaya masih beriman, masih berharap. Ini tidak mungkin Tuhan Yesus. Karena kalau ketemu Tuhan Yesus, kita sudah tidak perlu berharap lagi. Kita tidak perlu berharap. Kalau udah masuk surga ya, kenapa perlu berharap lagi? Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, secara konteks saja, secara literal, ini tidak bisa mengacu kepada Tuhan Yesus. Terus apa